Nah. Baik, kita mulai saja ya. Halo? Halo, bisa kita mulai? Iya, Pak. Halo. Bisa, Pak. Halo? Pak, suaranya nggak jelas. Justru itu saya mau cek. Udah kedengaran? Halo, sudah kedengaran? Masih belum jelas, Pak. Sudah kedengaran? Belum, Pak. Loh. Belum jelas juga? Jadi putus-putus, Pak. Halo, udah kedengaran? Halo? Udah, Pak, udah. Sudah? Halo, sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya akan share saya punya screen. Halo, halo, halo. Iya, Pak. Halo. Ya, Bapak. Saya sistem lagi lemot sekali. Sebentar saya share dulu. Lambat sekali sistemnya. Server di UKI-nya lambat. Wih, lambat sekali. Sebentar ya. Minggu lalu kita sudah bahas 3 cycle pada sistem pembelian, yaitu order, pemesanan,
penerimaan dan penyimpanan, pembayaran. Itu yang minggu lalu kita bahas. Hari ini kita bahas masalah internal control dalam sistem pembelian. Sebentar dulu. Wait. Ini baru agak cepat ya. Waduh, lambat lagi. Aduh, kenapa lambat ya? Dek, kamu tahu nggak Lotte itu perusahaan mana? Lotte. Halo, selamat siang. Bisa lihat PPT saya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tapi kenapa diputus-putus ya? Oke, kita mulai sekarang. Masalah internal control sistem pembelian. Mulai dari control objective, trades, and procedures. Jadi ada 3 di sini. Apa tujuan pengendalian pada sistem pembelian, apa ancamannya, dan bagaimana prosedur-prosedur yang lazim dilakukan dalam sistem pembelian. Oke, mari kita lihat. Nah, sama dengan sistem yang sebelumnya, bahwa setiap sistem itu memiliki standar, sistem di SIA memiliki standar objektif. 1, transaksinya harus diauthorize. Yang kedua, setiap transaksi harus valid, absah. Yang ketiga, transaksinya harus dicatat. Dicatat artinya di jurnal. Sekali lagi, dicatat artinya di jurnal. Oke. Akurat, itu ciri keempat. Yang kelima, seluruh aset dan harta perusahaan itu bebas dari kehilangan dan pencurian. Setiap aktivitas itu harus murah dan mudah. Murah dan mudah. Ya. Perusahaan itu tunduk, comply, patuh kepada peraturan di mana perusahaan itu berada. Berikutnya, setiap ada laporan, perusahaan itu harus membuat laporannya itu secara lengkap dan fair, wajar. Lengkap dan fair. Oke. Nah, supaya target tadi kecapai, supaya target itu kecapai, supaya tujuan kontrol itu kecapai, maka ada beberapa action, beberapa proses yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, gunakanlah formulir yang mudah diisi. Kalau dia menggunakan formulir,
kalau dia menggunakan komputer, gunakan screen atau display monitor yang mudah untuk di entry, mudah untuk dimasukkan datanya. Oke. Yang kedua, lakukan application control seperti validity check. Validity check ini sudah saya bahas pada sistem penjualan, yaitu memastikan data yang akan kita input itu sudah valid, benar, tidak salah. Dan field check. Field check itu adalah cek kolom. Apakah di kolom itu benar-benar diisi data sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sistem. Oke. Yang ketiga, jika dia menggunakan formulir, ya, perusahaan ini jika masih menggunakan formulir forms, maka siapkan di formulir itu agar dibuat suatu tempat yang kosong untuk otorisasi ataupun tanda tangan. Sign istilahnya, tanda tangan. Oke. Setiap formulir itu harus diberikan bernomor urut, ya, lakukan dengan nomor urut. Dan jika ada formulir yang blank, kosong, formulir kosong yang tidak dipakai, supaya terhindar dari resiko, harus disimpan baik-baik. Artinya orang lain tidak bebas menggunakan akses terhadap formulir tersebut. Oke, itu standar untuk setiap sistem. Nah, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Salah satu sumber kesalahan ataupun sumber kejahatan di dalam proses akuntansi berasal dari siklus pembelian, sistem pembelian. Apa nama kejahatannya itu? Disebut corruption. Korupsi. Ya. Oke. Kapan terjadi proses ini? Oke. Ada 4 kondisi, sekali lagi, ada 4 kondisi yang mungkin, sekali lagi, kondisi yang mungkin menyebabkan terjadinya korupsi dalam sistem pembelian. Yang pertama adalah pembelian barang dengan harga di atas harga normal atau overprice, terlalu mahal. Yang kedua, pembelian barang dengan kualitas yang jelek, inferior quality. Yang ketiga, pembelian barang yang tidak diperlukan. Jadi barangnya tidak dibutuhkan, dilakukan tetap pembelian. Dan yang terakhir adalah menerima barang yang tidak dipesan. Sekali lagi, menerima barang yang tidak dipesan. Firmina Kormpau. Firmina. Halo Firmina. Ya, Pak. Kamu dengar kuliah saya ini? Kamu dengar? Dengar, Pak. Firmina, dengar. Wah. Kamu dengar kuliah saya ini, Firmina? Dengar, Pak. Firmina, ada Iya, 4 Pak. kondisi. Ada 4 kondisi yang menjadi dugaan terciptanya korupsi dalam sistem pembelian. Apa tadi yang 4 itu? Pembelian barang dengan harga normal. Terus Harga apa? tadi yang nomor 2 apa ya? Harga normal bukan, Pak? Apa? Pembelian barang dengan harga normal. Pembelian barang di atas harga normal. Yang kedua apa? Kurang tahu yang kedua apa, tadi saya lewat nomor 2. Wih, saya lewatkan aja kamu. Isa Silvani. Isa. Iya, Pak.
Iya, Pak. Kamu ikuti kuliah ini? Ikuti, Pak. Ada 4 faktor dugaan penyebab korupsi pada sistem pembelian. Apa itu? Coba yang 4 itu. Yang pertama, pembelian barang di atas harga normal. Yang kedua, Kedua, pembelian barang dengan kualitas yang jelek. Yang ketiga, pembelian barang yang tidak diperlukan. Yang keempat, menerima barang yang tidak dipesan. baik, thank you. Kita lanjut ya. Nah, dari 4 faktor tadi, biasanya terjadi antara si pembeli dan si penjual. Terjadi antara si pembeli dan penjual. Jadi yang dugaan bisa melakukan ini bisa si pembeli, bisa si penjual. Ya. Nah, di Amerika, ini Amerika, saya cerita Amerika karena buku yang kita pakai buku Amerika. Kalau di Indonesia ada juga undang-undang. Ya, di Amerika menurut mereka ada beberapa jenis-jenis atau kelompok-kelompok kejahatan yang termasuk, sekali lagi, yang termasuk dalam kelompok korup. Kalau di Indonesia kelompoknya ini banyak dan ini bisa dilihat dari undang-undangnya. Kalau Indonesia namanya Undang-Undang KPK, ya, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, di Amerika itu salah satu contohnya adalah bribery. Bribery itu adalah kickback atau biasa juga disebut dengan suap. Ya, suap. Kickback, suap. Suap. Saya tidak menjelaskan apa itu suap, tapi nanti kamu akan menemukan sendiri definisinya. Yang kedua adalah termasuk dalam unsur korupsi itu adalah konflik of interest, pertentangan kepentingan. Apa itu pertentangan kepentingan? Jika antara pembeli dan penjual tidak bebas melakukan keputusan secara objektif yang dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan. Misal, antara pembeli dan penjual itu ada hubungan keluarga. Ada hubungan kelompok. Ada hubungan sosial, ada hubungan personal, ada hubungan friendly, teman dekat, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan conflict of interest. Tapi kata kuncinya adalah mereka tidak bebas mengambil keputusan secara objektif. Jadi akhirnya larinya ke subjektif. Ya. Itu contohnya banyak ini. Yang ketiga, yang termasuk kelompok dari corruption itu adalah economic extortion. Economic extortion itu adalah suatu kondisi di mana si penjual, sekali lagi si penjual, itu bisa menentukan harga barangnya sesuka hati. Menentukan harga barang sesuka hati. Kenapa? Karena dia pemasok tunggal, monopoli contohnya. Jadi dia bisa menaikkan harga, menurunkan harga sesuai dengan keinginannya. Itu termasuk juga unsur korup. Yang terakhir namanya illegal gratuitous atau biasa juga disebut dengan gratifikasi, yaitu dalam bentuk penerimaan hadiah. Sekali lagi, penerimaan hadiah akibat adanya transaksi pembelian. Ya, oke, itu contohnya. Nah, Jeremia Sregar. Iya, Pak. Ada 4 kelompok jenis kejahatan yang termasuk korup tadi. Apa itu? PPT-nya di saya nggak kelihatan, Pak. Wah, susah hidup kamu berarti.
Saya lompat aja. Lestari lagi ya. Lestari. Hilang dia. Lilistiana. Wah, nggak ada juga. Mikael. Benar, Pak. Mikael, ada 4 kelompok, 4 jenis bentuk kejahatan korupsi tadi sesuai dengan kuliah kita. Apa itu? Coba. Yang pertama beri-beri, Pak. Suap. Apa? Suap. Yang kedua? Pertentangan kepentingan, Pak. Ketiga? Economic extortion. Apa tadi economic extortion? Monopoli, Pak. Kenapa? Monopoli. Monopoli, oke. Yang keempat? Gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Penerimaan hadiah akibat transaksi pembelian. Oke. Baik. Thank you. Kita masuk kepada hal lain. Nah, faktor-faktor yang tadi, apakah itu bribery, apakah ada economic extortion, apakah conflict of interest, apakah apakah gratitude, gratifikasi, itu semua itu termasuk kejahatan di dalam sistem pembelian. Nah, oleh sebab itu maka perlu kita membuat satu sistem yang baik agar sistem korupsinya itu bisa menurun. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mengurangi korupsi adalah memperbaiki sistem pembelian. Salah satu adalah memperbaiki proses prosedur sistem pembelian. Jadi kalau sistem pembeliannya sudah bagus, maka prosedurnya ke depan itu sudah akan bagus. Tidak akan terjadi lagi proses-proses seperti itu, ya. Nah, sekarang kita mempelajari ancaman. Kita sudah mulai balik kepada sistem pembelian kita. Di dalam sistem pembelian itu ada beberapa ancaman. Pada saat kita melakukan pemesanan barang, pesan untuk membeli barang, kita sudah menemukan beberapa ancaman. Ini ancamannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ancaman sistem pada saat membeli barang. Yang pertama adalah stock out atau excess inventory. Stock out artinya inventorinya terlalu sedikit. Kalau excess inventory, inventorinya terlalu banyak. Yang kedua adalah memesan barang yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, membeli barang pada saat harga-harga naik. Inflated price, pada saat harga-harga mahal. Yang keempat, membeli barang tapi kualitasnya tidak bagus, inferior quality, kualitasnya jelek. Yang kelima, membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi, tidak diauthorize, ya, tidak legal, atau bahasa sehari-hari membeli dari pemasok gelap, pasar gelap. Yang keenam, kickback. Tadi kita bahas kickback, ya. Ya, yang ketujuh, ancaman kalau sistem pemesanannya itu dengan menggunakan EDI. Dan yang ke-8, ancaman pemesanan terhadap jasa, bukan barang. Sekali lagi, ancaman terhadap pembelian jasa, bukan barang. Oke.
Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Satu persatu kita bahas. Lambat sistemnya. Waduh, internetnya lambat. Reni Anggraini. Halo Reni. Reni. Iya, Pak. Iya, Pak. Reni, udah jarang saya melihat wajahmu, Reni. Boleh lihat wajahmu nggak, Reni? Iya, Pak. Tunggu, Pak. Kamu tinggal di mana, Reni? Di Bogor, Pak. Di Bogor. Iya, Pak. Oke, kita berdiskusi ya, Reni ya. Halo? Iya, Pak. Dengar nggak? Dengar nggak suara saya, Reni? Dengar, Pak. Oke. Tadi kita sudah bahas bahwa ancaman pertama di dalam sistem pemesanan barang itu adalah kondisinya terjadi barang kita itu habis. Dan yang kedua, bisa habis, tadi satu habis, dan bisa juga kebanyakan. Jadi pada saat kita memesan barang, barang kita sudah benar-benar habis, atau juga barang kita pesan tapi barang kita masih banyak. Pertanyaan Reni, apa akibatnya kalau kita memesan pada saat barang kita sudah menjelang habis? Reni. Gimana, Pak? Ulang, Pak. Kamu nggak dengar? Putus-putus, Pak, di sini. Kamu pakai handphone atau pakai laptop? Pakai handphone, Pak. Wah, susah kalau pakai handphone, susah. Saya pindah dulu sama si Reja. Halo Reja. Halo, Pak. Reja. Iya, Pak. Gimana kabar? Gimana kabar di kotamu? Apa, Pak? Bagaimana kabar di kotamu? Ini, Pak, lagi banyak yang kurang sehat sih, Pak, karena cuaca. Dengar suara saya, Reja? Kurang jelas, Pak. Dengar nggak suara saya? Kurang jelas suaranya, Pak. Kurang jelas kenapa? Terputus-putus atau gimana? Kresek-kresek gitu, Pak. Kresek-kresek, Pak. Kresek-kresek ya? Ini sudah dengar, Reja? Udah, Pak. Sudah dengar? Sudah, Pak. Oke, Reja, dengar. Salah satu resiko pada sistem pemesanan barang adalah kalau kita memesan barang pada saat stok kita, inventory kita itu sudah mau habis. Apa resikonya bagi perusahaan ya, Reja, kira-kira ya? Ini, Pak, proses produksinya jadi terlambat gitu, Pak. Kenapa terlambat? Ya, karena inventory atau persediaannya udah habis gitu kan, Pak, yang seharusnya bisa dilakukan hari ini karena habis. Jadi ditunda gitu, Pak, tunggu inventory-nya dipesan ulang kayak gitu, Pak. Bisa juga kalau dia perusahaannya perusahaan dagang, akibatnya apa?
Kalau perusahaan dagang ya pelanggan jadi kecewa gitu, Pak. Baik, jawabannya benar. Supaya tidak terjadi stock out, apa yang harus kita lakukan? Reja. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Halo Pak. Pak, ini ada Kenapa, Ron? ada main kick aja Pak ini. Saya keluar terus nih. Saya nggak tahu Pak, siapa yang meng-kick kamu? Saya nggak pernah kick kamu. Bukan saja saya Pak, ada yang teman-teman yang lain juga main kick mulu Pak ini nih. Siapa nih? Orang lagi kuliah juga, kayak orang nggak punya kerjaan aja. Mungkin itu dari sistemnya, Ron. Soalnya kemarin juga anak-anak ada yang kayak gitu, tapi nggak ada yang nge-kick. Dari sistemnya itu. Reja. Halo Reja. Oh, Pak. Bagaimana cara mengatasi itu Reja supaya tidak terjadi? Kita maksudnya kayak ngecek gitu Pak, kira-kira kayak gimana ya? Kita ngecek pelanggan kira-kira mereka butuhnya berapa gitu kan Pak? Atau minggu kemarin kita diskusinya gimana ya mengatasi itu? Apa yang harus dilakukan ya? Minggu kemarin kita bahas apa yang harus benar. minggu kemarin Kita harus apa yang pertama sekali harus ada? Halo. Minggu kemarin di pertengahan saya lift Pak, jadi nggak. Oh iya, kasihan banget kamu. Nanti kamu baca lagi, ya. Jadi ada obatnya ini ya. Nanti ujiannya persis modelnya begini. Apa akibatnya, apa jalan keluarnya gitu loh. Nah, di sini ada banyak jalan keluarnya ya. Banyak jalan keluarnya. Jadi di sini disebut bikin inventory control, metode pembelian, dicek gitu. Itu contoh-contohnya. Oke. Yang kedua, Risbe. Halo Risbe. Risbe. Loh. Ya Bapak. Dengar baik-baik Risbe. Mengorder barang yang tidak dibutuhkan. Menurut kamu masalah nggak itu Risbe? Mengorder barang yang tidak dibutuhkan. Masalah Pak. Iya. Apa masalahnya? Mengorder barang. Jadinya tuh Kalau kayak apa? Tidak dibutuhkan. Akibatnya apa? Jadinya kebuang barangnya tuh Pak. Kenapa kebuang? Kan memang lagi nggak dibutuhin. Nah kan bisa disimpan. Tapi kan Apa akibatnya minggu kemarin kita bahas? Barang yang kebanyakan itu akibatnya apa? Inventory yang terlalu banyak, resikonya banyak. Bisa hilang, bisa rusak, bisa pecah, damage, terbakar, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya, Risbe. Supaya tidak mengorder barang yang dibutuhkan, apa yang dilakukan? Supaya tidak. Bagaimana cara mengatasi ini, Risbe? Kan. Halo, Risbe. Iya, Pak. Halo. Bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi? Jadi tuh ya membeli barang yang disesuaikan Pak.
Mana Sesuai ada memang. disesuaikan minggu kemarin gimana ceritanya? Gimana? Apa yang harus kita beli? Itu jawabannya. Dari mana kita tahu apa yang harus kita beli? Halo? Dari permintaan konsumennya. Wih, hai. Susah. Kamu ulangi lagi minggu depan. Kamu bahas itu kira-kira begitu. Kira-kira begitu pertanyaannya nanti pada ujian. Saya tidak jawab sekarang. Yang ketiga, ancaman ketiga adalah membeli barang pada saat harga-harga naik. Trimides. Halo Trimides. Halo Pak, Kamu dengar nggak suara saya? agak putus-putus sih Pak, tapi poin ketiga kan Pak, membeli barang saat harga naik. Betul. Pertanyaan, apakah ini merupakan resiko bagi perusahaan? Resiko, iya sih Pak, Kenapa? karena ya harganya nggak sesuai dengan harga normal saat dibeli. Iya, kenapa jadi resiko? Apa resikonya? Mengakibatkan apa ini? Ya pengeluaran yang besar, kasnya keluar besar. Uang cashnya jadi banyak keluar, bukan? Iya Pak, benar, uang kasnya banyak keluar dan besar. Iya, Nah, pertanyaan, bagaimana supaya ini tidak terjadi? bagaimana ini tidak terjadi Pak? Iya, Membeli bisa ini Pak, menyimpan gimana dulu Pak caranya barang. supaya tidak terjadi? Gimana? Kalau seperti membeli barangnya yang lebih, tapi yang bukan sebelum dia itu naik Pak. Enggak begitu kita diskusikan minggu lalu. Minggu lalu kita diskusikan apa? Kita membuat kontrak blanket order. Jadi Oh iya, suatu waktu tertentu kita buat kontrak. Harganya tetap. iya blanket order. Iya Pak, Benar enggak? Trimides. benar. Iya, harus ada kontrak ya antara penjual dan pembeli. Iya. Kenapa? Iya Pak, ada kontrak. Iya, bikin kontrak supaya harganya itu fix tetap gitu loh. Ya. Iya Pak. Oke. Pak. Ancaman keempat. Membeli barang yang kualitasnya jelek. Membeli barang yang kualitasnya itu jelek. Eutenia. Halo Eutenia. Nggak nyambung. Jevani. Ya, Pak. Jevani. Ya, Pak. Kamu dengar nggak kuliah ini, Jevani? Saya agak putus-putus, Pak. Soalnya jaringan juga, Pak. Nggak memungkinkan banget, Pak. Jaringan siapa? Jaringan saya atau jaringan kamu? Jaringan saya, Pak. Karena tadi suara Bapak agak putus-putus di saya. Kamu dengar nggak saya? Sedikit, Pak. Keresek-keresek di saya.
Waduh, jaringan kamu itu bermasalah. Saya naik lagi kalau gitu. Aaron Jordan. Aaron. Halo Aaron. Halo Pak. Kamu dengar nggak saya, Aaron? Dengar Pak, saya baru join lagi Pak. Iya, nggak ada apa. Kamu dengar nggak saya? Itu aja dulu. Iya dengar Pak. Pertanyaan. Kalau kita membeli barang yang kualitasnya tidak bagus, Aaron, apa Iya, akibatnya, Aaron? Kalau kita membeli barang yang tidak bagus ya Pak. Iya. Berarti rugi sendiri kita dong Pak. Mengalami kerugian. Apa kerugiannya? Itu pertanyaan. Kerugiannya apa? Kerugian udah keluarkan uang. Terus barangnya kalau kita beli kan nggak bisa dipakai. Bisa dipakai tapi mutunya jelek. Iya, mutunya jelek Pak. Iya. Akibatnya apa? Akibat akhirnya apa? Tidak. Kalau kamu membeli barang dagangan yang jelek, kira-kira laku terjual enggak, Aaron? Tidak Pak. Tidak. Iya. Berarti tidak laku, atau kalaupun laku, customer-nya itu happy enggak, Aaron? Enggak Pak, karena jelek kan Pak. Betul. Nah sekarang, supaya tidak terjadi ini, apa yang harus dilakukan, Aaron? Membuat barangnya agar lebih bagus juga Pak, agar bisa laku juga kan. Iya, supaya ini tidak terjadi, bagaimana caranya? Mencari kualitas yang bagus. Iya, kualitas yang bagus itu dari mana kita tahu? Dari sumber asalnya kan Pak. Wah, kamu nggak ngerti nih cara mengecek kualitas. Kualitas itu kita tahu bagus atau tidak dari kriterianya. Minggu lalu kan kita sudah cek itu, sudah bahas itu masalah quality. Quality itu disebut bagus apabila memenuhi kriteria. Kriterianya apa? Apakah bentuk, ukuran, jaminan, itu termasuk quality. Iya Pak. Benar nggak, Ron? Benar Pak. Ya. Jadi akibat dari barang yang jelek ini, akhirnya customer kita itu tidak happy, tidak senang. Nah, supaya ini tidak terjadi, kita harus membuat standar quality kita. Kriterianya apa? Dibuat kriterianya 1, 2 dan seterusnya, ya. Itu kriteria quality. Oke. Yang kelima, membeli barang dari pemasok yang tidak diauthorize, atau bahasa sehari-hari yang sering kalian dengar adalah membeli barang dari pasar gelap. Membeli barang dari pasar gelap. Dari pasar gelap atau dari pemasok yang tidak authorized. Krisera Mileni. Krisera. Iya, Pak. Krisera. Iya, Pak. Kamu dengar nggak kuliah ini, Krisera? Dengar, Pak. Apa akibatnya kalau kita membeli barang dari pemasok yang tidak authorized, Krisera? Dapat mengakibatkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, Pak. Kenapa kualitasnya lebih rendah? Orang barangnya sama kok.
Misal Krisera, kamu membeli handphone Samsung dari toko handphone Samsung, atau kamu membeli handphone dari toko PGC Sel. PGC Sel itu tidak authorized Samsung, tapi dia menjual handphone Samsung. Produknya sama kan, Krisera? Produknya sama tapi bisa jadi kualitasnya itu berbeda, Pak. Sama persis. Gitu. Sama, kualitasnya sama. Di mana bedanya, Krisera? Di mana bedanya? Kalau kamu beli di Samsung, dia memberikan jaminan kan? Iya. Kalau kamu beli di toko Budisel, ada nggak kira-kira jaminannya? Nggak ada, Pak. Itu dia. Apa kerugian kalau kita tidak membeli dari authorized vendor? Tidak. Tidak ada apa? Tidak ada jaminan. Kalau rusak sulit untuk memperbaikinya. Kalau ada komplain, sulit untuk melakukan perbaikannya. Coba kalau besok dia pindah, bisa nggak kamu cari kemana-mana? Enggak, Pak. Enggak. Nah, supaya ini tidak terjadi, apa yang kamu lakukan? Meninjau pesanan pembelian. Kenapa? Meninjau pesanan pembelian. Benar nggak? Bukan, kita harus melakukan seleksi pemasok. Kita pilih mereka mana yang authorized. Kalau yang tidak authorized kita tidak masukkan jadi vendor kita, benar nggak, Krisera? Iya, iya Pak, benar. Halo Krisera. Iya Pak, betul Pak. Kan itu kita bahas minggu kemarin itu. Jadi melakukan seleksi pemilihan vendor. Ada 3 metode pemilihan vendor minggu kemarin yang kita bahas. Ada metode tunjuk langsung, ada metode pilih langsung, ada metode tender. Jadi salah satu cara supaya ini tidak terjadi adalah dengan melakukan metode seleksi vendor. Ya. Oke. Kickback. Tadi kita sudah bahas. Sekali lagi, kickback. Tadi kita sudah bahas. Adalah suap. Termasuk praktek korupsi. Isa Silvani. Halo Isa. Nggak didengar lagi. Lestari Laia. Pak. Lestari. Ya Pak. Lestari. Kamu lihat nggak PPT ini? Lihat Pak. Pertanyaan. Kickback itu apa tadi Lestari? Maaf Pak, tadi keluar masuk Pak. Lestari. Iya Pak. Kenapa? Maaf Pak, tadi nggak dengar keluar masuk Pak. Nggak dengar? Waduh, kacau ini. Saya pindah Michael. Halo Pak.
Halo Michael. Halo. Halo Michael. Kickback itu apa tadi Michael? Suap, Pak. Apa? Suaranya putus-putus, Pak. Michael. Apa tadi kickback itu Michael? Michael. Halo Michael. Halo, Pak. Enggak didengar. Reni yang Reni. 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 Halo Reni. Halo Reni. Reni. Halo. Apakah suara saya kedengaran? Halo. Halo. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Halo Pak. Kedengaran Pak. Halo Pak. Pak. Reni. Halo Reni. Ya. Dia keluar lagi Pak. Dia keluar. Dia keluar terus Pak. Reja Sevilla. Reja. Ya, Pak. Apa tadi kickback Reja? Praktek korupsi bukan, Pak? Oke, benar. Apa akibatnya? Misalnya kamu kerja di suatu perusahaan Reja, kamu itu melakukan praktek kickback. Akibatnya apa? Bagi perusahaan. Perusahaan itulah Pak mengalami kerugian. Kerugian? Apa kerugiannya? Uang kas perusahaan berkurang, Pak. Berkurang. Di samping itu apalagi kerugian perusahaan? Apalagi? Kerugian bagi perusahaan? Proses produksinya bermasalah, Pak. Wah, nggak bermasalah kalau korupsi. Yang pasti reputasi perusahaan itu menurun nggak kira-kira? Oh iya Pak, kalau ketahuan menurun. Bukan, enggak, pasti kamu sudah ketahuan ini. Oh iya Perusahaan Pak. tadi kamu bilang duitnya habis, oke. Tapi yang paling bermasalah itu reputasi perusahaan jelek. Jadi perusahaan ini sarang koruptor gitu loh. Nah sekarang bagi kamu apa risikonya bagi kamu? Reja. Resiko kalau seandainya saya yang korupsi gitu Pak? Iya. Atau bagi kamu, kamunya sebagai karyawan. Itulah Pak, dipecat mungkin. Ya dipecat dan dipenjara lah, iya kan? Iya Pak. Nah pertanyaan, bagaimana supaya tidak terjadi korupsi ini? Tadi sudah kita bahas. Apa yang harus kita lakukan? Halo? Oke, ini saya kasih jawabannya yang menurut teori ya, teori. Secara teori, yang pertama adalah, dengar baik-baik, dilarang keras menerima hadiah dari pemasok. Itu nomor 1. Tidak boleh menerima hadiah dari pemasok. Yang kedua, setiap karyawan
itu harus diberitahu, dikasih tahu, diingatkan bahwa penerimaan hadiah atau suap itu adalah kejahatan. Ya. Yang ketiga, supaya ini terjadi, ya supaya ini tidak terjadi adalah setiap karyawan itu harus dilakukan rotasi. Rotasi artinya perpindahan, pindah jabatan, pindah posisi. Jadi tidak lama-lama di satu posisi, pindah dia. Yang ketiga, ya yang keempat, dilakukan pemeriksaan, audit. Oke. Yang kelima, melakukan cuti mendadak terhadap bagian pembelian. Cuti mendadak. Ya. Dan yang terakhir membuat di dalam kontrak syarat review jika ditemukan unsur kickback. Coba Reja, bagaimana cara mengatasinya tadi Reja? Halo Reja. Ya Pak. Yang pertama itu karyawan itu tidak boleh menerima hadiah. Dalam bentuk apapun. Iya Pak, dalam bentuk apapun. Yang kedua? Yang kedua itu setiap karyawan itu harus diingatkan bahwa penerimaan hadiah tersebut itu adalah suap. Oke, yang ketiga? Yang ketiga, setiap karyawan itu harus dilakukan rotasi gitu Pak, dipindah jabatan gitu. Bikin apa? Pindah jabatan. Rotasi Pak. Oke. Yang keempat? Dilakukan pemeriksaan atau audit Pak. Siapa yang diaudit? Karyawan. Ya. Bagian pembelian. Bagian pembelian. Yang kelima? Yang kelima itu melakukan cuti mendadak, Pak. Iya, besok kamu nggak usah masuk ya, cuti dulu. Oke, mendadak. Keenam? Yang keenam itu membuat di dalam kontrak syarat-syarat review jika ditemukan unsur kickback, Pak. Iya, melakukan audit review kalau ditemukan unsur-unsur kickback. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ancaman EDI. EDI related threats. Ancaman EDI. Nah, kenapa bisa EDI ini menjadi ancaman? Ingat, EDI itu adalah pertukaran data secara elektronik antara parti bagian yang saling menyetujui satu perjanjian kontrak bisnis. Jadi pihak-pihak yang sudah memiliki perjanjian. Kenapa menjadi masalah ini? Jawabannya adalah karena si itu data yang dimasukkan itu bisa salah, bisa error, bisa tidak benar, bisa tidak nyampe, bisa double, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu terjadi, berarti data yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain itu salah. Untuk itu, maka perlu dibatasi orang yang memiliki akses terhadap EDI. Jadi ada pembatasan orang terhadap sistem EDI. Tidak semua orang bisa. Itu jalan keluarnya. Kalau yang berkaitan dengan EDI. Batasi orang yang
berhubungan langsung dengan elektronik data interchange. Tidak boleh sembarangan orang. Cara membatasinya pakai apa? Tentu pakai password, pakai license, dan lain sebagainya. Jadi EDI itu obatnya adalah dengan memberikan password kepada usernya. Oke, akses. Ya, kalau EDI pakai akses. Nah, ancaman berikutnya adalah pemesanan terhadap jasa. Kenapa? Ada masalah apa dengan jasa? Karena jasa itu bukan barang, tidak dapat dilihat, tidak dapat dihitung, tidak dapat disimpan, bahkan tidak bisa, sulit untuk diaudit sekalipun. Jadi itu resikonya. Kita tidak tahu apakah jasanya sudah selesai, apakah jasanya sudah diterima, apakah jasanya sudah dilakukan, atau lain sebagainya. Nah, untuk itu kita harus melakukan beberapa hal untuk meyakinkan bahwa jasa-jasa yang kita beli ini sudah benar-benar kita sudah terima. Caranya adalah satu, meminta persetujuan, sekali lagi, minta persetujuan dari pihak user, bahwa jasa sudah benar-benar diterima. Jadi harus ada persetujuan, pengakuan dari user bahwa jasanya itu sudah diterima. Itu langkah yang pertama. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mengecek antara budget dengan aktualnya. Berapa kita lakukan pembelian jasa dibandingkan dengan budgetnya. Kalau ada selisih, ada penyimpangan, lakukan pengecekan, investigasi penyimpangannya. Nah, itu untuk pembelian, pemesanan jasa-jasa. Ya, resikonya tadi kita tidak tahu apakah jasanya sudah jadi atau belum, sudah diterima atau belum, sudah selesai atau belum. Nah, kontrolnya supaya itu tidak terjadi adalah kita tadi meminta persetujuan dari pihak user apakah mereka sudah menerima atau belum, atau kita juga bisa membandingkan antara berapa total yang dibeli dengan budget yang kita miliki. Apakah lebih besar, apakah lebih kecil. Jika terjadi selisih yang banyak, maka kita lakukan pemeriksaan. Kita cek investigasi. Oke? Itu resiko pada saat pembuatan pesanan. Nah, sekarang resiko yang terjadi pada saat penerimaan dan penyimpanan barang. Ada 3. Yang pertama, menerima barang yang tidak dipesan. Yang kedua, salah menghitung barang. Salah hitung. Bisa kebanyakan, bisa kekurangan, ya, bisa terlalu besar, bisa terlalu kecil. 9, terjadinya pencurian persediaan. Pencurian di sini bukan maling doang, tapi bisa juga akibat kerusakan, penurunan nilai persediaan, damage, rusak, ya, karatan, bocor, pecah, dan lain sebagainya. Ya. Receiving unordered goods. Risbe, halo Risbe. Risbe. Iya, halo Pak. Risbe. Iya, halo Pak. Kamu dengar nggak ini Risbe?
Dengar, Pak. Coba dengar baik-baik Rizbe. Apa akibatnya kalau kita menerima barang yang tidak kita pesan? Menerima barang yang tidak kita pesan. Ya, Jadinya tuh barangnya apa ya? gimana? Menerima barang yang tidak dipesan. Akibatnya apa? Akibatnya tuh kita itu nggak sih, Pak? Apa ya? Kayak bingung terus Kenapa? barangnya tuh bingung gitu. Jadi barangnya tuh nggak tahu mau dikemanain. Kenapa? Enggak kedengaran saya. Jadinya tuh apa sih? Rizbe, Iya, Pak. kamu dengar gak Rizbe? Halo. Dengar gak? Iya, halo, Pak. Halo. Apa akibatnya kalau kita menerima barang yang tidak kita pesan? Barangnya jadi itu. Barangnya tuh jadinya tuh nggak kepake, Pak. Iya, resikonya apa? Kita nggak mendapat barang sesuai yang itu, nggak dapat barang yang sesuai kita butuhkan. Iya, itu kondisinya. Terus Ya, resikonya apa? Resikonya bagi perusahaan apa? resiko bagi perusahaan. Jadinya tuh apa? Iyalah. Kehilangan. Apa resikonya? Dari Kehilangan apa? itu berarti tuh jadi kehilangan itu nggak sih, Pak? Jadi kehilangan konsumennya tuh jadi nggak percaya lagi sama perusahaannya tuh apa? Dapat teguran gitu dari konsumen. Wah, salah. Nggak dengar saya. Saya pindah dulu. Trimides. Halo Trimides. Ya, Pak. Iya, Pak. Apa akibatnya kalau kamu menerima barang yang tidak kamu pesan? Ya, barangnya jadi milik kita, Pak. Misalnya kamu pesan mobil tapi diantar Honda motor. Resiko nggak bagi kamu? Ada resikonya nggak? Ada resikonya. Apa resikonya? Salah pesan kan. Apa resikonya? Kenapa? Perbedaan biaya harganya lah, Pak, harga barangnya. Iya, kebetulan itu murah. Resikonya apa? Sebenarnya resikonya apa? Ya. Minggu lalu kita bahas. Ini kita bahas minggu lalu. Iya, minggu lalu tuh yang katanya bahas Iya, kita bahas ini. Iya, Pak, yang kalau saya kita ingat menerima barang yang tidak kita pesan, kalau kita menerima barang yang tidak kita pesan, akibatnya apa? Satu, biaya kita akan naik. Biaya apa? Satu, barangnya itu mau dikembalikan, biaya pengembalian, retur. Yang kedua, kalau rusak, siapa yang tanggung jawab? Itu biayanya. Iya, Pak. Nah, yang saya ingat, iya. Yang saya tanya kamu lagi Trimides, supaya ini tidak terjadi apa yang dilakukan perusahaan? Perusahaan harus mengecek dulu, Pak, sebelum barangnya dikirim. Sebelum itu. Iya. Bukan mengecek dulu. Begitu barang tiba, cocokin dengan purchase order. Kalau tidak cocok, dipulangkan langsung. Gitu. Iya, Pak. Itu kan cerita kita minggu lalu ya? Iya, Pak, soal TV kemarin. Yang TV LED. TV LG sama TV Samsung. Cocokkan. Betul. Dicocokkan. Jangan beli. Jangan diterima. Gitu loh. Oke.
Iya, Pak. 8. Salah menghitung barang yang diterima. Aturan 100. Aturan 100. Kamu tulis 80. Atau aturan 100 kamu tulis 1000. Aaron. Halo Aaron. Aaron. Iya, Pak. Nggak ada. Halo, Pak. Kamu di mana, Ron? Kenapa nggak kamu dengar? Enggak, Pak, saya dengar kok, Pak. Apa yang kamu Saya- dengar tadi saya? Coba. Saya lagi di rumah, Pak. Iya, apa yang kamu dengar dari kuliah saya tadi? Resiko itu, Pak, kalau barang nggak diterima. Kenapa? Resiko kalau barang nggak kita beli, maksudnya nggak kita beli terus tiba-tiba datang. Itu resikonya. Wah, sudah terlambat Pak kamu. Saya pindah aja. Krisera. Krisera. Iya, Pak. Krisera. Kamu Iya, dengar Pak. kuliah ini nggak, Krisera? Kamu dengar kuliah ini? Dengar, Pak. Apa yang kamu dengar kita diskusikan terakhir tadi? Ancaman ke-8, kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Apa? Bukan, ini salah hitung barang yang diterima. Benar ya, Krisera ya? Iya, Pak. Krisera. Iya, Pak. Nah, apa masalahnya? Apa resikonya kalau salah hitung, Krisera? Perusahaan membayar. Salah hitung. Aturannya 100 ditulis 80. Aturan 100 ditulis 1000. Apa akibatnya, Krisera? Catatannya jadi nggak akurat, Pak. Catatannya tidak akurat atau kuantitinya juga tidak akurat? Catatannya. Catatan apanya? Catatan inventaris tidak akurat, Pak. Catatan inventory tidak akurat. Fisikalnya juga tidak akurat. Itulah resikonya. Supaya ini tidak terjadi, apa yang harus dilakukan? Krisera. Supaya tidak terjadi kasus ini, apa yang harus dilakukan? Krisera. Halo Krisera, dengar nggak? Dengar, Pak. Membuat apa yang harus dilakukan perusahaan supaya ini tidak terjadi? Ya? Halo? Kurang tahu, Pak. Halo? Ya, Kenapa? halo, Pak. Apa yang harus dilakukan perusahaan supaya ini tidak terjadi? Krisera. Waduh, ini kacau. Nah, minggu lalu saya sudah bahas ini. Ada beberapa cara yang dilakukan pada saat penerimaan barang.
Yang pertama menggunakan teknologi. Pakailah teknologi penerimaan barang. Teknologinya ada macam-macam. Ada teknologi scanner, ada teknologi RFID, ada teknologi satelit. Nah, kalau teknologi juga salah, yaitu teknologinya yang salah, bukan kitanya yang salah hitung. Jadi, jawabannya adalah bagaimana ini supaya tidak terjadi adalah dengan mengaplikasikan teknologi di dalam sistem, sekali lagi, penggunaan teknologi dalam sistem penerimaan barang. Teknologi apa? Minggu lalu kita sudah pakai beberapa istilah. Ada teknologi namanya teknologi RFID, teknologi scanner, ada teknologi satu lagi teknologi satelit. Ya. Oke. 9. Pencurian persediaan. Sekali lagi, pencurian ini bukan maling saja, tapi termasuk akibat dari kerusakan persediaan. Rusak, pecah, damage, atau ada unsur-unsur kerusakan lainnya, menguap, karatan, dan lain sebagainya, pecah, dan lain sebagainya. Firmina Kormpau. Firmina. Halo Firmina. Halo Pak. Enggak ada dia. Jeremia. Jeremia. Halo Jeremia. Tidak ada juga. Lestari Laia. Lestari. Iya Pak. Iya Pak. Lestari, kamu dengar nggak kuliah ini? Iya Pak. Apa yang Iya. kamu dengar Lestari? Yang terakhir Pak, pencurian persediaan Pak. Kenapa? Yang terakhir pencurian persediaan Pak. Tidak apa? Pencurian persediaan Pak. Oke. Apa akibatnya kalau terjadi pencurian persediaan, Lestari? Lestari. Iya Pak. Bisa-bisa kekurangan. Apa akibatnya kalau terjadi pencurian persediaan? Bisa kekurangan persediaan dalam satu perusahaan itu. Lestari. Iya Pak. Apa akibatnya kalau terjadi pencurian persediaan, Lestari? Terjadi kekurangan inventory dalam perusahaan Pak. Kenapa inventorinya? Maksud saya Pak, kekurangan inventory dalam satu perusahaan Pak. Ya rugilah, namanya juga pencurian kan, menambah biaya lah dia. Nah sekarang supaya tidak ada terjadi ini apa yang harus dilakukan, Lestari? Supaya tidak terjadi pencurian ini, gimana caranya? Perusahaan lebih teliti lagi Pak dalam mengawasi inventory dalam perusahaannya Pak. Biar Ya, tidak terjadi simpan pencurian. dengan ketat lah, disimpan di tempat yang aman lah, begitu kan? Iya Pak. Simpan di tempat yang aman. Nah, bila perlu gunakan alat pengamanan tambahan, pakai CCTV dan lain sebagainya. Nah, itu semua alat-alat. Kalau bila perlu lagi batasi orang yang datang ke gudang, sembarangan orang bisa, harus pakai security dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh ya. Oke. Iya. Nah, di sini banyak dibuat beberapa contohnya, tapi saya tidak pakai ini supaya diskusi kita ini menarik. Nah,
Yang berikutnya adalah ancaman pada saat pembayaran. Ancaman pada saat pembayaran itu ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah failing to catch error in vendor invoice. Salah dalam pembuatan faktur pembelian. Jadi kita menerima faktur yang salah. Harusnya 1.000 tertulis 10.000. Harusnya 800 tertulis 8.000. Harusnya 10 pieces tertulis 100 pieces. Itu maksud contoh-contoh kesalahan di dalam faktur pembelian. Salah tulis, salah angka, salah nomor, salah quantity. Yang kedua adalah membayar barang tapi barangnya itu tidak pernah kita terima atau belum pernah kita terima. Tahu-tahu ada aja tagihannya, ada aja faktur pembeliannya. Yang ketiga, gagal memanfaatkan diskon yang diberikan oleh penjual atau pemasok. Ini ceritanya begini. Misalnya kita punya utang 100.000. Dia bilang si penjual bilang akan dapat diskon, berarti cukup bayar 90.000. Karena kita tidak punya duit, kita tunggu 30 hari lagi. Tetap bayar 100.000. Yang keempat, membayar tagihan itu 2 kali atau double payment. 2 kali kita bayar, 2 kali bayar. Yang kelima, errornya itu adalah salah posting di perkiraan di hutang dagang. Harusnya di kredit masuk debit, harusnya debit masuk kredit. Yang keenam, misappropriating cash. Artinya pada saat kita mau bayar hutang, katakan hutang saya besok 100.000. Saya tidak punya duit untuk membayar. Duit saya kagak ada, cuma ada 50.000. Misappropriatingnya itu 50.000, kurang 50.000. Itu ancaman atau resiko pada saat pembayaran. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kesalahan di dalam pembuatan faktur. Tadi saya bilang salah angka, salah quantity, salah penjumlahan, salah mata uang. Nah, itu semua bisa terjadi. Lilis Tiana. Halo Lilis. Iya, Pak. Kamu dengar nggak suara saya, Lilis? Dengar, Pak. Kalau kamu menerima faktur pembelian yang salah jumlah, salah angka, salah rupiah, salah mata uang asing. Pertanyaannya, Lilis, apa resikonya bagi perusahaan? Mengakibatkan kerugian, Pak. Kerugiannya apa? Kerugian. Kalau hutang kamu 8.000 tertulis 800, rugi nggak? Rugi, Pak. Masa sih? Utang kamu dari 8.000 menjadi 800? Enggak rugi, Pak. Oh, terus jadi mengakibatkan apa ini? Keuntungan? Keuntungan, Pak. Loh, kalau utang kamu 800 tertulis 8.000. Ini apa? Kerugian bukan?
Menurut kamu? Iya. Kerugian, Pak. Halo Lilis. Iya, Jadi Pak. apa akibatnya kalau terjadi kesalahan ini? Kerugian atau keuntungan? Mengakibatkan kerugian, Pak. Bukan keuntungan. Wah. Michael, saya lompat dulu ke Michael. Michael. Halo Mikael. Coba. Waduh, tidak ada. Regina. Halo Regina. Iya, Pak. Kamu dengar suara saya enggak, Regina? Dengar, Pak, sedikit. Tapi ada putus-putusnya tadi, Pak. Kenapa? Soal tadi itu agak putus-putus, Bu, Pak. Agak sedikit membingungkan. Dengar baik-baik. Kalau kamu menerima faktur salah jumlah, salah kuantiti, salah nomor, apa resikonya bagi perusahaan kamu, Regina? Salah perhitungan dana, Pak. Kok perhitungan dana? Apa Kalau misalnya hubungannya dengan dana? kan salah, kalau misalnya kalau kita membeli barang kan dia itu kan keluar dana, Pak. Iya, kan keluar dananya masih nanti, bukan sekarang. Oh, tidak sesuai dalam di pembukuan, Pak. Apanya nggak sesuai? Pembukuannya kenapa? Kan salah saya kayak terima ke perusahaan itu salah, Pak. Iya, apanya yang salah? Di pembukuannya salahnya apa? Kamu terima 800. Kamu bukukan 800, bukan? Iya. Kan nggak salah pembukuannya. Yang salah fakturnya gitu loh. Apa akibatnya kalau fakturnya yang salah? Jawabannya adalah hutangnya itu bisa terlalu besar, bisa terlalu kecil. Bukan pembukuannya yang salah. Yang salahnya itu saldonya. Kekecilan atau kebesaran gitu loh. Nah, supaya tidak salah gimana, Regina? Supaya tidak salah gimana? Diperiksa kembali fakturnya, Pak. Diperiksa kembali atau periksa dulu baru dibukukan? Diperiksa lagi baru dibukukan. Diperiksa lagi atau periksa dulu baru dibukukan? Ya, yang benar gimana? Yang benar gimana? Kita cek dulu lagi, Pak, baru dimasukkan dalam pembukuan. Bukan dicek lagi kan? Bukan dibukukan dulu baru dicek kan? Bukan, dicek duluan. Dicek duluan fakturnya. Dicek dulu baru dibukukan. Iya, Pak. Iya. Nah, ini yang disebut dengan minggu lalu kita bahas adalah mismatching. Mencocokkan antara PO, tanda terima barang, dan invoice. Cocokin dulu gitu loh. Baru dibukukan. Kalau nggak cocok, dibukukan. Oke. Yang berikutnya, membayar barang yang tidak diterima atau belum pernah diterima. Tagihannya kita sudah terima, tapi barangnya nggak diterima-terima atau bahkan tidak pernah diterima. Reja Sevilla. Reja. Ya, Pak. Halo Reja. Kamu dengar kuliah ini masih? Masih dengar Reja ya?
Halo Pak, ya ada Pak. Deja, Ada Pak. kamu dengar? Putus-putus Pak. Sekarang Tapi udah agak dengar? dengar Pak. Halo, sudah dengar? Dengar Pak. Kenapa? Dengar Pak. Coba, apa akibatnya kalau kamu membayar faktur tapi barangnya belum pernah kamu terima? Membayar. Coba ulang Pak. Membayar, nggak pernah. Kenapa? Suaranya putus-putus Pak. Waduh, gimana ini keputus-putus? Bad note quality. Ini bagus kok saya. Risbe. Halo Risbe. Risbe. Halo Risbe. Iya, Pak. Kamu dengar nggak kuliah ini Risbe? Dengar, Pak. Halo Risbe. Iya, Bapak. Halo. Dengar nggak kuliah ini? Dengar, Pak. Halo, dengar nggak kamu? Dengar, Bapak. Oke. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau kamu membayar tagihan tapi barangnya belum pernah diterima? Ulang, Pak, ulang. Bapak apa yang terjadi kalau kamu membayar tagihan tetapi barangnya belum pernah diterima? Barangnya belum pernah diterima. Apa? Halo? Iya, halo Bapak. Berarti rugi dong, Pak. Apa jawabannya? Rugi. Saya nggak cerita rugi nih. Kenapa rugi? Soalnya kan uangnya jadinya keluar banyak. Kenapa rugi, Risbe? Jadinya tuh uangnya keluar banyak, Pak. Iya, biayanya banyak, barangnya tidak ada, catatan inventorinya salah. Itulah akibatnya. Supaya ini tidak terjadi, gimana jalan keluarnya, Risbe? Jadinya tuh biar nggak rugi, biar biaya nggak. Mungkin bikin kesepakatan gitu, Pak. Ya. Kamu nggak ikuti kuliah ini ternyata. Minggu kemarin saya udah bilangin bahwa setiap ada pembayaran itu harus dengan mencocokkan purchase order dengan tanda terima barang dengan invoice-nya. Kalau cocok baru bisa dibayar. Itu obatnya ini, itu jalan keluarnya. Jadi mencocokkan antara PO, tanda terima barang, dan invoice. Baru bisa kita bayar gitu loh. Ya, itu yang ke-11. 12. Gagal memanfaatkan diskon yang diberikan oleh pemasok. Jadi saya ambil contoh ya, dengar baik-baik. Tadi saya sudah kasih contoh. Kita punya hutang 100.000, disuruh sama si pemasok bayar 90.000 aja. Tapi kita nggak punya duit. Terpaksa kita tunggu sampai 30 hari ke depan. Bayar 100.000. Oke. Pertanyaannya, Trimides. Halo Trimides.
Trimides. Halo Pak. Halo Trimides. Halo Bapak. Dengar nggak penjelasan ini Trimides? Dengar. Iya Pak, gagal memanfaatkan diskon yang diberikan pemasok. Apa risikonya bagi perusahaan? Resikonya bagi perusahaan yang harusnya dibayarnya bisa diskon tapi membayar secara yang harga yang telah ditetapkan, Pak. Iya, dia gagal memperoleh pengurangan biaya, bukan? Iya. Nah, supaya ini tidak terjadi, bagaimana jalan keluarnya? Ya, bayar sesuai dengan diskon yang telah diberikan tanggal jatuh temponya, Pak. Jangan sampai kelewat. Iya, supaya diskon ini bisa kita manfaatkan. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan ya bayar di hari itu juga. Ini enggak sih? Kan nggak ada duit tadi ceritanya. Nggak ada duit. Iya, Pak. Nah, sekarang supaya kedepannya ini bisa kita bayar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang kita harus lakukan? Menanyakan nggak sih, Pak? Menanyakan ke pemasoknya. Menyiapkan uang cash lah, membuat budget uang cash. Ya, menyiapkan budget uang cash, dibuat anggaran cash tunai untuk antisipasi kalau ada pemasok yang menawarkan diskon. Ya, Oke, Trimides? Iya, Pak. Oke. Ya, ini nanti ujiannya modelnya begini ya. Sekali lagi, nanti ujiannya begini. Terus 13. Membayar invoice 2 kali. Double. Jevani. Ya, Pak. Halo Jevani. Halo, Pak. Halo. Apa akibatnya kalau kita membayar invoice double 2 kali? Akibatnya invoice 2 kali kelebihan kan, Pak? Yang seharusnya kita udah bayar tapi dibayar lagi. Halo, Pak. Iya. Akibatnya apa? Kas jadi keluar banyak, Pak. Asetnya jadi lebih keluar banyak. Bukan duitnya keluar banyak, biayanya double juga kan? Iya, biayanya double. Iya, double juga. Nah, pertanyaan berikutnya, supaya tidak terjadi double payment, apa yang harus kita lakukan? Melakukan itu, Pak, apa namanya? Pencocokan. Apa? Melakukan pencocokan, Pak. Apa yang kita lakukan? Mencocokkan PO dengan kamu juga nggak ikut. Enggak. Jadi kalau invoice-nya itu sudah dibayar, distempel. Kan itu kemarin kita bahas. Invoice yang sudah dibayar itu distempel, stempel paid, dan dipisahkan dari invoice yang belum dibayar. Begitu kan, Jevani? Ya, Pak. Saya nggak terlalu dengar, Pak, dari tadi. Soalnya di sini saya keluar masuk, Pak, jaringan. Ya bukan, itu dari kuliah minggu lalu gitu loh. Dari kuliah minggu lalu kita bahas itu. Ya.
Oke. 14. Ini saya jawab sendiri. Kesalahan posting. Jadi kesalahan posting itu adalah kesalahan akuntan. Bisa kesalahan pada saat posting ke buku besar, bisa kesalahan posting kepada buku besar tambahan. Akibatnya apa? Saldo hutangnya itu tidak cocok, tidak menggambarkan dengan angka yang sewajarnya. Bisa kekecilan, bisa kebesaran. Oleh sebab itu, kalau sudah terjadi sekarang, kalau sudah terjadi salah posting, jalan keluarnya itu adalah membuat jurnal penyesuaian. Kedepannya, supaya ini tidak terjadi, maka yang harus dilakukan adalah lakukan error check dengan cara field check dan validity check sebelum melakukan posting. Ya, itu obatnya. Yang pertama tadi, kalau sudah terjadi, lakukan jurnal penyesuaian. Yang kedua, ke depannya kalau supaya tidak terjadi, lakukan validity check dan field check sehingga tidak terjadi lagi error posting atau salah posting. Ya, itu jawabannya. Oke. 15. Misappropriating cash atau cek atau EFT. Duit tidak cukup untuk membayar hutang. Hutang 100.000 tapi cuma ada 50.000. Akibatnya apa? Aaron? Halo Aaron? 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 Nggak dengar. Iya Pak. Krisera? Krisera? Iya Pak. Krisera? Dengar, Iya, Pak. dengar ngomongan saya Krisera? Dengar Pak. Krisera dengar? Dengar Pak. Misalnya kamu Krisera, misalnya kamu punya utang 100.000 jatuh tempo hari ini, tapi tidak punya duit, katakan cuma punya 50.000. Resikonya apa, Krisera? Uangnya hilang Pak. Kok hilang duitnya? Uangnya berkurang. Halo Pak, suara Bapak nggak dengar Pak. Krisera dengar, Krisera? Enggak Pak. Halo? Putus. Halo Pak. Dengar? Udah dengar? Putus-putus Pak. Krisera sudah dengar? Sudah? Sudah Pak. Krisera, saya tanya, besok kamu bayar uang kuliah 100.000. Tanggal terakhir besok. Tapi duit kamu sekarang cuma 50.000. Apa akibatnya, Krisera? Mencari pinjaman Krisera. Pak. Kenapa? Mencari pinjaman. Iya, tidak ada lagi. Nggak ada yang ngasih pinjaman. Terlambat bayar. Kalau di UKI kamu kena denda, bukan? Iya Pak. Iya, denda. Kayak gitu juga di perusahaan juga begitu, denda. Nggak percaya lagi si pemasok kepada kamu. Nah,
Apa yang kamu lakukan supaya pada saat pembayaran uang kuliah kamu itu bisa on time? Krisera. 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 Kurang tahu, Pak. Waduh, kok kurang tahu kamu? Firmina. Firmina. Halo Firmina. Halo, Pak. Firmina, apa yang kamu lakukan supaya utang kamu bisa kamu lunasi tepat waktu? Supaya tidak kekurangan uang kamu. Menabung, Pak. Kok menabung? Menabung itu tuh masa kan depan. Iya. Bukan menabung. Membuat budget cash. Membuat anggaran cash. Rencana pengeluaran cash. Berapa rencana pengeluaran cash? Jadi salah satu syarat cara menghindari supaya tidak terjadi gagal bayar itu adalah membuat anggaran cash. Buatlah anggaran cash. Ya. Itu yang ke-6. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. Banyak di sini model-modelnya ya. Tapi kita hanya bahas sesuai dengan diskusi kita ini. Nah, di samping 15 ancaman tadi, masih ada juga ancaman lain di dalam sistem pembelian. Yaitu yang ke-16, kehilangan data atau file. Dan yang 17, kinerja sistem yang jelek. Nah, kehilangan data itu berkaitan dengan bagaimana data itu digunakan, diolah di dalam perusahaan. Nah, supaya tidak hilang, obatnya adalah dibatasi orang yang menggunakan datanya. Jadi tidak semua orang, kasihlah password sama mereka. Berikan password kepada setiap user system. Itu berkaitan dengan kehilangan data. Nah, terus tadi ada masalah kinerja. Kinerja dari sistem yang jelek. Sebentar dulu ya. Nah, jika kinerjanya itu jelek, maka sistem itu harus dievaluasi. Sekali lagi, sistemnya harus dievaluasi. Nah, dicari faktor-faktor yang menyebabkan sistem itu tidak berjalan bagus. Ya, ada beberapa indikator, yang perlu diketahui dari sistem ini. Yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi itu adalah biaya pemrosesan datanya itu murah. Tidak berbelit-belit. Dan yang kedua effectiveness. Effectiveness itu adalah mudah. Ya, mudah. Jadi efektif dan efisien itu mudah dan murah. Yang kedua adalah kinerja pemasok. Bagaimana sistem ini dapat menghasilkan data, keterangan tentang kinerja pemasok. Bagaimana pemasoknya, apakah on time, tidak pernah error, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita juga ingin melihat apakah sistem ini bisa melihat
pergerakan barang yang kita beli pada saat menerima atau pada saat keluar barang. Jadi bagaimana sistemnya? Bisa nggak mencatat gitu loh. Yang keempat, masalah diskon, yaitu masalah harga. Apakah sistem ini bisa mengupdate informasi tentang berapa diskon-diskon yang sudah kita peroleh dan berapa diskon-diskon yang tidak kita peroleh, baik diskon harga ataupun diskon kuantiti. Nah, itu jawabannya kalau berkaitan dengan kinerja sistem, performance system. Nah, di sini dengar baik-baik teman-teman. Sama dengan sistem penjualan, hari ini saya menawarkan beberapa judul skripsi ke kamu. Sekali lagi, saya menawarkan beberapa judul skripsi ke kamu. Judulnya adalah Analisa Peranan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian untuk menilai kinerja pemasok, supplier performance, mengevaluasi outstanding invoice, mengevaluasi kinerja karyawan pembelian, mengevaluasi jumlah PO yang diproses bagian pembelian, mengevaluasi jumlah invoice yang diproses account pembelian, mengevaluasi jumlah pengiriman, mengevaluasi tentang jumlah pergerakan inventory di gudang, inventory turnover analysis, pengklasifikasian inventory, dan kontribusinya terhadap profitability. Coba lihat berapa variabel ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isa Silvani, halo Isa. Isa. Halo Isa. Halo Isa. Gak dengar. Jeremia. Jeremia. Halo Jeremia. Tidak dengar. Lestari Laia. Tidak dengar. Michael, halo Michael. Mikael. Halo Pak. Dengar nggak ngomongan saya Michael? Tadi suaranya putus-putus Pak. Nggak dengar ya? Enggak Pak. Waduh. Saya barusan membahas tentang variabel dalam evaluasi sistem pembelian. Variabel ini dapat digunakan untuk bahan tugas akhir atau skripsi nantinya. Oke? Regina, halo Regina. Iya, Regina, Pak. kamu dengar nggak omongan saya Regina? Nggak juga, Pak. Kenapa? Nggak juga, putus-putus gitu suara Bapak. Putus-putus. Ya, jadi ceritanya begini. Saya menjual ke kamu judul-judul skripsi yang bisa kamu buat dari sistem pembelian ini.
Tadi judulnya adalah analisa SIA yang dievaluasi dengan variabel-variabel itu. Ada berapa variabel tadi? 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 variabel di sana, Regina. Jadi bisa kamu buat ini menjadi bahan skripsi kamu nantinya. Oke, Regina? Iya, Pak. Reni yang gerai ini. Halo Reni. Kamu dengar diskusi kita tadi, Reni? Dengar, Pak. Apa yang kamu dengar? Ini variabel dalam evaluasi sistem pembelian. Menjadi apa nanti dia? Bisa menjadi bahan skripsi kita, Pak. Judul skripsi. Ya, kamu buat nanti. Saya akan bersedia membimbing kamu. Tapi harus benar-benar ya. Oke? Oke, Pak. Nah, Oke, dengan Pak. demikian selesai sudah kita membahas satu topik yang disebut dengan sistem pembelian. Sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Baik. Kalau tidak ada, sampai ketemu minggu depan, kita akan bahas topik yang lain. Oke? Baik, Iya, Pak. Oke, see you ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Iya, Pak. See you later. Terima kasih.